Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhri Aulia, alamat Dusun Sidorejo, dan saya merupakan salah satu guru di Yayasan Nurul Ikhwan Konsensi. Baiklah, pada kesempatan kali ini di mata pelajaran prakarya untuk kelas 12 semester ganjil, kita akan membahas tentang kerajinan pasar lokal. Dimulai dari perencanaan usaha dan perencanaan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Yang pertama, perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Pada dasarnya, pasar dapat dibagi menjadi dua, yaitu pasar lokal dan pasar global. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pasar lokal. Pasar lokal merupakan suatu pasar yang terbatas di lingkungan atau di daerah yang sama dengan tempat produksi. Sebelum memulai suatu usaha, seorang calon wirausahawan harus membuat suatu perencanaan usaha, baik di bidang kerajinan atau apapun yang akan dilaksanakan sehingga mampu menghasilkan suatu usaha kerajinan yang mampu memenuhi pasar lokal. Baiklah, di sini ada contoh gambar pasar lokal, baik dia sayuran ataupun buah-buahan atau kerajinan-kerajinan. Selanjutnya, sumber daya material. Sumber daya material pada kerajinan pasar lokal terbagi menjadi dua, yaitu bahan baku alam dan bahan baku buatan. Kita akan bahas satu persatu. Bahan baku alam adalah bahan baku yang berasal atau sudah tersedia dari alam yang tidak dapat diperbaharui lagi. Salah satu contohnya yaitu ada tanah liat, serat alam, bambu, kayu, rotan, logam, kulit, dan lain sebagainya. Di sini saya kasih contoh ada bambu dan kayu. Selanjutnya, bahan baku kerajinan buatan adalah bahan baku yang digunakan dalam kerajinan yang merupakan buatan dari manusia. Salah satu contoh di sini saya kasih ada lilin dan kaca. Selain itu ada gips, plastik, aluminium, seng, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada teknik-teknik kerajinan. Dibagi menjadi 5. Yang pertama dengan cara bubut, dengan cara anyam, dengan cara meronse, dengan cara ukir, dan dengan cara menempel. Kita akan bahas satu persatu. Dengan cara teknik bubut itu adalah, pada dasarnya dengan teknik ini akan menghasilkan jenis kerajinan yang rapi, simetris, dan bulat. Contohnya kerajinan asbak itu dari kayu yang dibubut dan membentuk kerajinan yang rapi. Di sini ada gambar teknik bubut, bisa diperhatikan. Ada alat tersendiri. Oke, baiklah. Selanjutnya adalah anyam. Bahan baku dalam pembuatan anyaman ini berasal dari jenis tumbuhan seperti bambu, rotan, pandan, dan lain sebagainya yang bisa dianyam. Bisa menjadi kerajinan seperti bakul, kerenjang, tikar, topi, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah meronse. Teknik ini adalah membuat benda dari bahan manik-manik atau biji-bijian, kerang atau bahan lainnya yang dapat dilubangi dengan cara tusuk, sehingga dapat dijadikan benda-benda hias. Di sini ada gambarnya biar lebih paham. Baiklah, selanjutnya yaitu ada teknik ukir. Teknik ukir ini adalah suatu teknik menggores atau memahat dan menoreh pada pola permukaan benda yang akan diukir, seperti kayu yang sering digunakan pada teknik ukir. Selanjutnya yaitu menempel. Teknik ini pada
menempelkan pada benda lain sehingga menjadi benda hias yang memiliki nilai ekonomis, misalnya membuat benda hias dari kulit telur, kertas, plastik, atau kerang yang menjadi sesuatu yang bernilai. Selanjutnya adalah ide dan peluang usaha. Seorang calon pengusaha kerajinan dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam mengembangkan idenya. Ada beberapa syarat dan ketentuan dalam memilih ide dan peluang usaha. Yang pertama ada, seorang calon pelaku usaha kerajinan harus mempunyai ide dalam membuat produk. Dan ide tersebut harus mementingkan minat konsumen pada pasar lokal. Yang kedua, menciptakan ide produk kerajinan juga bisa memenangkan suatu persaingan dalam pemasaran pasar lokal. Yang ketiga, sebuah ide juga harus bisa mencegah rasa bosan konsumen di dalam penggunaan produk. Dan yang selanjutnya, ide seorang pengusaha harus menekankan pada desain, model, corak, dan warna suatu produk kerajinan agar mencegah yang namanya rasa bosan konsumen di dalam penggunaan produk tersebut. Yang selanjutnya ada macam-macam kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar lokal. Di sini ada beberapa contoh yang saya tampilkan. Yang pertama ada wayang kulit yang berbahan baku alam dari kulit. Dan selanjutnya ada batik yang berbahan baku alam dari serat alam. Dan yang terakhir ada anyaman bambu yang berbahan baku alam dari bambu. Dan masih banyak lagi macam-macam kerajinan yang lainnya. Baiklah, selanjutnya setelah ada perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal, ada yang namanya perancangan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Dalam perancangan kerajinan untuk pasar lokal ada 4 langkah-langkah penyusunan perancangan pasar lokal. Yang pertama adalah mencari ide produk dengan curah pendapat. Proses curah pendapat dilakukan dengan tujuan untuk mencari ide terbaik sehingga produk yang dihasilkan nantinya mampu untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal pada khususnya. Kunci sukses dari tahap ini adalah jangan ada perasaan takut, apalagi takut salah. Setiap orang berhak dalam mengeluarkan pendapat, saling menghargai pendapat teman, dan memiliki hak untuk memberi ide yang merupakan perkembangan dari ide sebelumnya. Kemudian, catat setiap ide yang muncul, baik ide diri sendiri atau ide teman. Yang kedua adalah rasionalisasi atau mengevaluasi ide. Pada tahapan ini, kita harus melakukan evaluasi ide-ide yang muncul dengan melakukan beberapa pertimbangan teknis. Pertimbangan tersebut contohnya yaitu bagaimana cara menggunakan produk kerajinan tersebut, apa material yang digunakan, dan teknik apa yang digunakan, dan bagaimana dengan minat konsumen di lapangan. Selanjutnya adalah prototyping atau membuat studi model. Membuat studi model atau bentuk awal sebagai contoh atau sampel dari suatu produk yang akan dibuat dengan tujuan untuk menguji konsep ataupun proses yang kemudian akan dipelajari dan ditiru agar tidak terjadi kesalahan saat produksi. Yang keempat, selanjutnya adalah penentuan desain akhir. Proses penentuan desain akhir ini dilakukan dengan cara diskusi untuk melakukan evaluasi, sehingga mampu menghasilkan perencanaan yang matang dan mampu menghasilkan produk kerajinan yang mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal. Selanjutnya adalah masuk ke tahap produksi kerajinan untuk pasar lokal. Dalam produksi kerajinan untuk pasar lokal, terdapat beberapa tahapan, diantaranya yaitu tahapan identifikasi yang dimulai dari dengan melakukan identifikasi kebutuhan konsumen di lapangan dan melakukan analisis bahan apa yang diperlukan. Selanjutnya itu membuat rancangan atau rencana atau sketsa pada gambar untuk produk yang akan dikerjakan. Yang selanjutnya adalah tahap persiapan. Tahap persiapan ini
meliputi untuk mempersiapkan bahan dan alatnya dan memeriksa alat yang digunakan itu sesuai atau tidak. Yang ketiga adalah tahap pelaksanaan atau pembuatan. Dan selanjutnya adalah metode produksi dan keselamatan kerja. Dalam metode produksi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu metode modern dan tradisional. Pada metode tradisional, satu orang melakukan setiap tahapan produksi. Sedangkan pada metode modern, satu orang hanya melaksanakan satu tahapan produksi. Karena dalam pelaksanaan produksi harus memperhatikan faktor kesehatan dan keselamatan kerja, seperti mempersiapkan diri, menentukan alat dan mesin yang aman, cara pengelolaan dan prinsip-prinsip dalam kerjanya. Dan yang selanjutnya adalah pengemasan. Tujuan dari pengemasan ini adalah melindungi suatu produk saat pendistribusian dari produsen sampai ke tangan konsumen. Dan kemasan dapat digunakan sebagai alat pendukung atau pengenal produk kepada konsumen. Dalam pengemasan ada jenis-jenis bahan yang digunakan, yaitu kemasannya bisa berupa dari bahan kertas, kayu, plastik, dan lain sebagainya. Baiklah, untuk materi selanjutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Buat anak-anak ibu yang di rumah, rajin membaca dan sehat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.